Anak sayang, hormat, mencintai orang tuanya wajar. Tapi kecintaan orang ini yang mendapatkan kedudukan khusus nanti ketika di akhirat, mereka saling mengasihi bukan karena. Jadi secara dohir, hadis ini sebenarnya menceritakan kelompok-kelompok orang yang bisa saling baik, saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, bahkan saling mencintai karena Allah, bukan karena kerabat, bukan karena jabatan, bukan karena harta. Ini adalah 7 golongan yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk dalam satu tema tentang hakikat cinta. Cinta ada 2 macam, hubbun wahabiyun dan hubbun kasabiyun. Yang semuanya itu muara pada kecintaan seorang hamba pada Allah, serta dibalas cinta dari Allah hingga sang hamba itu menjadi kekasih Allah alias waliullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini dikatakan sebelum hadis tentang cinta ini, fa illam tastati bulugha haqiqatil mahabbatil khassatil khalisati annatijati an syuhudil jamalil ilahi fakun minal mutahabbina fillah. Jadi kalau tidak bisa memberikan cinta yang tulus, cinta yang murni, begitu. Karena kecintaan hamba yang murni itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa dilakukan oleh mereka yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah, syuhud jamal ilahi, bermusyahadah pada kemahaindahan Tuhan. Tidak ada yang tampak di alam semesta ini kecuali keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan secara otomatis akan timbul rasa cinta yang sejati. Tapi kalau belum sampai ke tahap itu, dikatakan fa illam tastati bulugha haqiqatil mahabbatil khassatil khalisati annatijati an suhudil jamalil ilahi fakun minal mutahabina fillah. Maka menjadilah kalian itu minal mutahabina fillah, termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya karena Allah? Untuk memudahkan makna, karena Allah itu adalah saling mencintai sesama dengan motif yang ya tidak ada motif kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemandangannya abstrak. Kalau orang mencintai seseorang karena jabatan, yaitu cinta karena jabatan seseorang, bukan karena Allah.
Kalau orang mencintai, suka sama seseorang karena parasnya, ya itu bukan cinta karena Allah, karena paras. Kalau orang mencintai, suka dan tawaduk pada seseorang karena hartanya, ya itu bukan karena Allah, itu sudah jelas karena hartanya. Ini ada satu hadis Anil Ala bin Ziyad radhiyallahu an. Annahu, bahwasanya Ala bin Ziyad, karena ada siapa Ala bin Ziyad, yuhaddisu an Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Ala bin Ziyad ini berbicara tentang Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, ibadun min ibadillahi, terdapat hamba-hamba min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah, laisu bi anbiya'a wala syuhada'a, mereka para hamba-hamba Allah itu laisu bi anbiya'a, bukan termasuk para nabi, wala syuhada'a, juga bukan orang-orang yang mendapatkan kematian syahid. Yaghbitu, cemburu, hum, pada ibadullah ini, al-anbiya'u, siapa para nabi, wasyuhada'u, dan orang-orang yang mendapatkan kematian syahid, yaumal kiamati, kelak pada hari kiamat. Cemburu karena apa? Bikurbihim, karena sebab kedekatan mereka ibadullah ini, kedekatan minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala manabira min nurin, mereka itu para hamba-hamba Allah kelak di akhirat yang dekat dengan Allah, posisi mereka ala manabiro, berada di atas mimbar-mimbar min nurin, yang terbuat dari cahaya. Yaqulul anbiya'u wasyuhada, yaqulu, berkata, al-anbiya'u, siapa para nabi, wasyuhada'u, dan orang-orang syahid yang mendapatkan kematian syahid itu, mereka berkata apa? Man haula, siapa mereka itu? Siapa mereka kok posisinya mulia, sangat dekat dengan Allah, dan bahkan mereka itu berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu kaget melihat orang-orang ini, kok sangat mulia sekali posisi mereka itu. Sampai ditanya, man haula? Fayakuluna, maka menjawab siapa para umat manusia kala itu, haula, adapun mereka itu, kanu, ada siapa mereka saat hidup di dunia itu, karena ini pertanyaannya saat di akhirat. Mereka itu dulu saat hidup di dunia, yatahabuna fillah, mereka saling menyintai, mereka saling menyayangi, fillahi, karena Allah.
ala ghairi amwalin. Mereka mencintai karena Allah, bukan karena harta. Ta'atauha, bukan karena harta. Ta'atau, yang saling memberi. Siapa mereka? Ha, pada harta. Mereka saling mengasihi, saling mencintai, bukan karena urusan bisnis. Yang satunya adalah direktur perusahaan ini, yang satunya direktur perusahaan ini. Dua orang ini saling menguntungkan, saling bagi-bagi job, saling tukar-tukar proyek. Bukan. Mereka saling mencintai bukan karena itu. Itu yang maksudnya. Ghairi amwalin ta'atauha wala arhamin kanat bainahum. Wala arhamin, juga bukan karena hubungan darah. Kanat, yang ada. Apa darah? Hubungan darah ini bainahum, di antara mereka. Mereka saling mencintai bukan karena saling memberi atau saling membantu harta, atau karena ada hubungan darah. Kakak sama adik kalau saling mengasihi wajar. Saudara sesama saudaranya saling mencintai, saling memberikan bantuan wajar. Paman kepada ponakannya wajar. Orang tua mencintai, mengasihi, menyayangi anaknya wajar. Anak sayang, hormat, mencintai orang tuanya wajar. Tapi kecintaan orang ini yang mendapatkan kedudukan khusus nanti ketika di akhirat, diberikan satu tempat di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka saling mengasihi bukan karena kekayaan, bukan karena masih kerabat, tapi mereka itu yang satu dari ujung timur, yang satu dari ujung barat. Mereka ketemu di satu tempat, seperti di dalam pondok pesantren umpamanya. Sebelumnya mereka tidak saling kenal. Mau ngasih uang sama-sama nggak punya. Mau dibilang saudara, bapaknya dari Ambon, bapaknya yang ini dari Madura. Nggak ada hubungan darah. Tapi mereka bisa saling mencintai. Mereka bisa saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu kalau ada temannya yang membutuhkan. Kebutuhan temannya yang sudah jelas-jelas bukan orang kaya, bukan keluarga, tapi karena mereka kumpul di satu tempat seperti pondok, mereka saling menghormati, mereka saling mencintai karena Allah. Oh, jadi yang duduk di atas mimbar dari cahaya itu rata-rata santri Al-Munawariyah semua. Nggih. Amin Allahumma. Oh, itu ternyata para santri toh yang duduk di atas sana. Mereka saling mencintai. Sampai para nabi dan para syuhada itu cemburu. Sopo itu yuk? Nah, kok hebat sekali kedudukan mereka di sisi Allah. Di catatan Nabi nggak ada ini. Di catatan kaum syuhada nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi secara dohir, hadis ini sebenarnya menceritakan
kelompok-kelompok orang yang bisa saling baik, saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, bahkan saling mencintai karena Allah, bukan karena kerabat, bukan karena jabatan, bukan karena harta. Itu kenapa kok baik sekali dengan orang itu? Ya wajarlah, dia kan ketua direktur perusahaannya, itu semuanya anggotanya. Tidak masuk yang ini. Itu kenapa itu kok sepertinya saling menghormati dua orang itu? Ya jelas, dia saudara. Wajar kalau saudara saling kasih sayang, itu wajar. Kalau ada umpamanya saudara tidak ada kasih sayang, ya itu nggak wajar. Kenapa itu kok sangat menghormati? Ya jelaslah itu bapaknya. Gimana nggak mau dihormatin? Itu kewajiban anak menghormati bapak. Kalau ada anak tidak menghormati bapak, keterlaluan. Itu namanya anak durhaka. Begitu juga dengan kepada ibu tentunya. Itu kenapa kok sering ngasih itu? Ya dia pamannya kok. Tinggalnya di satu pondok. Tapi itu pamannya. Wajar. Tidak masuk yang ini. Yang masuk di sini adalah santri yang dari Kalimantan umpamanya. Baik, kemudian saling menghormati dengan santri yang dari Bangka atau dari Madura atau dari Surabaya. Kenalnya di tempat ini. Saling menghormati. Ini yang dimaksud di sini. Mudah-mudahan santri Al-Munawwariyah masuk dalam kategori hadis ini. Mudah-mudahan santri Al-Munawwariyah termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan posisi mulia saat hari kiamat. Duduk mereka nanti di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Amin Allahumma. Ini sebenarnya dijadikan tema-tema seperti perayaan Hari Santri Nasional. Merajut cinta kasih sesama santri. Cinta kasih karena Allah. Bukan cinta kasih karena sering dikasih tempe berlebih sama cacaknya, sama pengasuh kamar. Artinya saya menghormati. Begitu juga dengan pengasuh kamar. Jangan pilih kasih dalam memberikan kasih sayang kepada anggotanya. Semuanya punya hak dan kewajiban. Hadis ini berbicara tentang cinta kasih, bukan kewajiban. Cinta kasih di sini bisa diistilahkan sebagai fadlun. Ini sudah di atasnya kewajiban, sudah di atasnya hak. Fadlun. Kalau umpamanya kewajiban itu wajib dijalankan. Kalau pada hak itu harus diberikan. Cinta di sini levelnya di atas sekedar memenuhi hak dan memberikan kewajiban. Itu. Hadis selanjutnya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya Rasulullah qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, terdapat 7 golongan, yudillu, menaungi, hum, kepada 7 golongan ini, Allahu, siapa Allah, fi dhillihi, di bawah atau di dalam naungan Allah. Kapan? Kapan diberikan
naungan oleh Allah. Yaumaladillah, pada hari ladillah, tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di saat tidak ada pertolongan yang bisa diterima dan diberikan oleh sesama makhluk, di saat orang tua tidak bisa memberikan perlindungan, di saat orang tua tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya, di saat suami tidak bisa melindungi istrinya, orang kaya tidak bisa menggunakan hartanya, di saat para pejabat tidak lagi bisa memfungsikan jabatannya, di hari di mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah, maka ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang mendapatkan pertolongan, mendapatkan naungan dari Allah. Siapa mereka itu? Ada 7. Salah satunya di sini dikatakan warajulani, dan 2 orang itu tahaba, saling mencintai. Siapa 2 orang ini? Fillahi, karena Allah. Ijtama'a, berkumpul siapa mereka, alaihi, atas dasar Allah, wa tafarraqa, dan berpisah siapa keduanya, alaihi, atas dasar atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 orang, salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan pertolongan Allah itu 2 pemuda, termasuk juga 2 pemudi. 2 orang saling mencintai karena Allah, berkumpul atas dasar Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya? Di sini sekarang kita kumpul. Kalian kumpul di sini. Kalian bisa saling cinta karena Allah. Yang temannya tidur dibangunin, apakah bisa karena Allah? Bisa. Gak ada gunanya saya bangunin dia, jaga dia, gak dapat apa-apa. Murni karena Allah. Berpisah karena Allah, apa maksudnya? Yang pertama, ketika kalian sudah saling punya kewajiban, setelah nyantri, kemudian harus melanjutkan ke tempat lain, atau mungkin sudah melakukan akad nikah, ya berarti dia harus meninggalkan temannya untuk menjalankan kehidupan dengan seorang yang sudah menjalankan akad, baik yang menjadi suami ataupun menjadi istri. Sudah punya kewajiban lain yang dibebankan, atau sudah punya kewajiban sebagai seorang suami, kewajiban sebagai seorang istri. Ini salah satu contoh ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Saya teruskan, siapa 7 golongan itu? Di sini cuma disebut 1. 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah itu kelak saat hari kiamat. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Berat menjadi seorang pemimpin, kemudian menerapkan sikap yang adil, itu sesuatu yang berat. Kenapa? Karena dia punya potensi untuk tidak adil. Dia punya kekuasaan. Namanya pemimpin, punya kekuasaan. Pasti akan banyak kepentingan dari para bawahannya. Seorang pemimpin
dimanapun dan kapanpun pasti saja membawahi anggota-anggotanya yang macam-macam. Ada anggotanya, ada rakyatnya, ada anak buahnya yang pinter cari muka. Ada rakyatnya, ada anggotanya yang jalan apa adanya. Maka di tengah kemacam-macaman anggota, seorang pemimpin itu sangat sulit sekali untuk bisa melakukan sikap adil. Dia mau berbuat ini, tidak ada yang bisa negor. Atau mungkin ada yang tahu itu salah, tapi nggak berani ngasih tahu. Bisa melakukan sakara pedewe. Ada kalimat, semakin kuat potensi atau semakin besar kekuatan seseorang itu, seorang pemimpin, maka dia akan semakin berpeluang untuk melakukan satu tindakan korupsi. Dan istilahnya a power can corrupt. Kekuatan itu bisa memberikan satu kecenderungan untuk melakukan korupsi. Jadi sangat sulit sekali. Makanya di sini ditaruh di posisi pertama dalam hadis Nabi. Menjadi pemimpin adil. Kenapa? Karena sangat sulit sekali seorang pemimpin itu bisa bersikap adil. Itu yang pertama. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Lihat. Ini yang kedua. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Di bahasa Arab itu ada sobiyun atau tiflun, ada syabun, ada rojulun. Syabun ini adalah seperti kalian ini syabun. Jadi setelah menyebut seorang imam adil, Rasulullah langsung menyebut orang-orang seusia kalian. Di sini dikatakan wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda-pemudi yang masih ABG, yang masih remaja seperti kalian ini, nasya'a fi ibadatillah. Dia semangat dalam beribadah kepada Allah. Kalau sudah tua, semangat ibadah wajar. Karena sudah menyadari dirinya sudah mau mati. Tapi kalau masih muda belia, seperti kalian, beribadah giat, sholat rajin, deres aktif, istiqomah, ngaji mempeng, nas'afil ibadah. Maka pemuda-pemudi seperti ini masuk dalam 7 golongan kelompok yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah saat hari kiamat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan santri Al-Munawariyah masuk di dalam cakupan syabun nasya'a fi ibadatillah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Nah, ini rajulun. Rajulun ini usianya sudah lebih tinggi dari syabun ini. Dan pemuda atau orang qalbuhu mu'allakun fil masajid, di mana hatinya orang ini mu'allakun, terpaut, ada keterikatan dengan masjid-masjid. Selalu inginnya ke masjid, selalu merindukan sholat di masjid. Ketika sudah terdengar adzan, apapun yang dia lakukan, dia tinggalkan. Segera menuju ke masjid. Apapun itu. Apapun itu. Mulai dari pekerjaan yang paling tinggi atau pekerjaan yang sangat rendah. Mulai dari pekerjaan yang saya katakan tinggi sama rendah di sini bukan profesinya, tapi mungkin bisa dimaknai penghasilannya.
sedang berkumpul dengan orang yang terhormat, akan teken satu perjanjian ratusan miliar umpamanya. Jazakallah khair. Atau sedang melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, gaji harian umpamanya. Kalau yang tinggi tadi, dia siap menunda pekerjaannya yang berkaitan dengan ratusan miliar, bilang dulu, tunggu dulu, sudah adzan, saya mau ke masjid dulu. Nah ini contoh mu'allakun fil masajid. Sedang nyapu-nyapu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mu'allakun fil masajid. Kemudian selanjutnya yang keempat, sebagaimana hadis tadi, warajulani tahaba fillahi ijtama alaih wa tafarraqu alaih. Yang kelima, kelompok yang kelima dikatakan di sini warajulun da'athu imra'atun dati mansobin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini juga rajulun, seorang pemuda, seorang laki-laki, da'athu imro'atun, yang dipanggil, yang dirayu, yang digoda oleh seorang wanita, zati mansobin, wanita yang terhormat, wajamalin, dan wanita yang sangat cantik, dirayu. Kemudian bilang, inni akhafullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mendapatkan posisi terhormat. Kenapa? Karena sudah menolak panggilan wanita terhormat, wanita cantik untuk merayunya. Dia mengatakan inni akhafullah. Tapi kalau umpamanya kalimatnya inni akhafu pengurus, inni akhafu caca, inni akhafu mbak-mbak. Kalau sudah enggak ada mbak-mbak, kalau sudah enggak ada pengurus, kalau sudah enggak ada caca, wis enggak ono sing ana akhafu. Enggak ada lagi yang saya takuti. Gini boboten. Kalau sudah takutnya karena Allah, maka tentunya tidak ada tempat, tidak ada waktu kita bisa lepas dari pantauan Allah. Genobobotan. Tapi kalau takutnya karena pengasuh, takutnya karena pengurus, takutnya karena caca atau karena mbak pengasuh kamar, tidak sepanjang waktu namanya manusia itu bisa ngawasin. Tidak sepanjang waktu siapapun itu bisa ngawasin. Kita yang harus mendeteksi dan mengawasi diri sendiri. Kalau kita hanya bisa berbuat baik karena disuruh atau diawasin oleh orang yang kita takutin, seberapa lama orang itu bisa selalu kita takutin? Seganas apapun seseorang, dia juga punya usia. Kita sekarang usianya masih kecil. 20 tahun lagi sudah berbalik. Oh itu orang yang dulu sering nakut-nakutin saya ya. Sekarang kamu sudah tua, jalannya sudah bungkuk-bungkuk, pakai tongkat, tendang konbe aku. Gak ada. Tapi kalau karena Allah, kita ngaji karena Allah, kita deres karena Allah, kita beribadah karena Allah, kita tidak melanggar karena Allah, maka insya Allah kita akan terus kapan dan dimanapun kita menjadi orang yang baik. Amin. Allahumma. Ini. Selanjutnya, ya, yang keenam adalah sini dikatakan warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiku yaminuhu. Orang
yang memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, saking sembunyi-sembunyinya sampai digambarkan di sini la ta'lama hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiku yaminuhu, sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi kalau hartanya sendiri. Ini. Tapi kalau jajannya temennya yang ada di lemari, kalian kasihkan ke orang lain, ya bukan sedekah itu namanya, tetap tergolong mencuri. Kenapa kau kok mencuri? Saya mengamalkan ini sebab model seperti Wali Songo, Sunan Kalijogo itu mencuri makanan orang tuanya untuk dibagikan ke fakir miskin. Atau model seperti Robin Hood. Robin Hood mencuri atau merampas harta-harta orang kaya kemudian dikasih orang-orang miskin. Tetap tidak benar. Itu namanya tetap tidak benar. Karena dia yang kaya itu tidak mau bersedekah. Mencuri itu salah bagaimanapun caranya. Perkara dia tidak mau ngeluarin sedekah karena si kaya atau orang baik, itu urusan dia dengan Allah dan urusan dia dengan masyarakat sekitar. Kamu sendiri kalau umpamanya punya harta dari hasil jerih payah kamu, apa iya bisa mengeluarkan harta atau bersedekah sebagaimana barang hasil curian? Seperti Robin Hood, dengan mudahnya dia bagi-bagi. Umpamanya kalau memang ada kisahnya Robin Hood, kalau memang ada umpamanya. Bagi-bagi hartanya mudah saja. Kenapa? Karena dia dapetin hartanya dari hasil mencuri. Apa mungkin Robin Hood akan sangat mudah membagi-bagikan hartanya ketika dia dapat dari hasil ladang, dari hasil menguras keringat, lupa siang malam? Apa iya? Itu. Asyarru la yuzalu bisyarri. Kejelekan, kejahatan itu tidak bisa dihilangin dengan kejelekan dan kejahatan juga. Orang yang tidak mau bersedekah, orang kaya yang tidak mau ngeluarin zakat, dia itu jelek namanya. Tapi jangan menghilangkan kejelekan itu dengan kejelekan juga. Apa? Mencuri, yaitu kejelekan. Ini maksudnya. Dan yang terakhir, warajulun dzakarallaha kholian fafadat aina. Yang akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah adalah seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah di waktu kesendiriannya, di saat sendirinya dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Fafadat aina, kemudian meneteskan air mata sambil menangis, mengingat dosa-dosanya, Jazakallah khair, mengingat kesalahannya. Dia sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia mengingat Allah, lantas berlinang air mata. Ini adalah 7 golongan yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.